Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Bene. Kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Freddy Manik. Saya mengajar di SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2023. Nomor induk mahasiswa 232080868. LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Katolik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN pada hari ini Kamis 30 November 2023 dengan judul materi Aku Pribadi yang Unik di kelas 10 1 SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, mohon masukannya demi perkembangan dalam kinerja saya sebagai seorang guru. Terima kasih. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Bene. Halo, selamat pagi, salam Fransiskus Pace Bene. Salam Fransiskus Pace Bene. Apa kabar kalian semuanya? Baik, luar biasa. Baik ya, bagus. Nah, hari ini kita akan lanjut ya pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dulu dengan doa. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa kita pagi hari ini. Ya, silakan Gustaf. Oke, baik teman-teman semuanya, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas berkat perlindungan-Mu yang telah Engkau berikan dari istirahat kami tadi malam hingga pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami berkat agar proses pembelajaran pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik hingga pada akhir nanti. Semoga Engkau menuntut kami dengan Roh Kudus dan Roh pengetahuan-Mu, dan Engkau memberkati kami dan Bapak Ibu Guru agar kami bisa memulai pelajaran ini dengan baik. Kiranya doa yang tidak sempurna ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih ya untuk Gustaf sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Nah, terima kasih. Bapak mau absenkan dulu ya. Hari ini apakah semuanya hadir? Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Bagus. Ya, itu petanda bahwa kalian memang sungguh antusias ya untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mempelajari ya, yaitu adapun materi kita hari ini adalah mengenai Aku pribadi yang unik dengan kelebihan dan keterbatasan. Baik ya. Sebelum kita mendalami materi ini, apakah kalian masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Kesetaraan pria dan wanita. Saat itu apa setara? Apa dia setara? Sama ya, sederajat. Bahwa pria dan wanita itu adalah semuanya di mata Tuhan sama. Ya, setara atau sepadan. Adapun tujuan dari pelajaran ini adalah mendapat kesederajatan. Nah, kesetaraan ini mampu menganalisis diri sebagai pribadi unik dengan segala kekuatan dan keterbatasannya melalui pengalaman hidup dan kitab suci. Ya. Melalui pengalaman hidup dan kitab suci, nanti kita lihat ya dalam Kejadian 1, bab 1 ayat 6 sampai 31, dan dilanjutkan bab 2 ayat 7, dan juga dalam kutipan Injil Matius ya, tentang talenta. Ya, jadi harapan nanti kalian memahami apa itu unik. Ya, kalian memahami apa yang menjadi keunikan kalian ya, dibandingkan cipta lainnya, dan juga kalian juga bisa memahami ya, mengidentifikasi keunikan kalian dengan sesama yang lainnya ya.
dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Nah, juga diharapkan nanti bisa mandiri yang mampu menerima segala kelebihan atau keunggulan dan kekurangan kalian ya. Jadi itu nanti tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Semoga nanti bisa memahaminya dan ini berguna sekali untuk nanti perkembangan kalian ya, supaya kalian nanti bisa menjadi manusia yang seutuhnya, menerima segala kelebihan dan kekurangan. Ya. Baik, itu tujuan pelajaran kita hari ini. Ya, baik, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendalami materi ini, ya, Bapak mau lihat dulu sejauh mana konsentrasi kalian ya. Hari ini. Nah, silakan dengarkan cerita Bapak. Nah, begini ceritanya. Nah, pengendalinya kalian semua yang ada di sekitar ini adalah sebagai pilot. Ya. Tahu apa tugas pilot? Tahu. Apa tugasnya? Mengendarai pesawat. Ya, mengendarai pesawat terbang ya. Nah, kalian akan membawa pesawat terbang itu. Kita akan berangkat dari Kalimantan Timur ya, Balikpapan, menuju ke Roma. Ya. Tahu di mana Roma? Tahu. Sudah pernah ke sana? Belum. Nah, kalau belum pernah, hari ini kita berangkat menuju ke Roma ya, dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Nah, dengan jumlah penumpang itu sebanyak 400 ya. 400. Nah, kita berangkat ya dari Balikpapan menuju ke Roma, tapi sebelum kita menuju ke Roma, kita transit dulu ya. Nah, kita transit dulu di Australia ya. Ketika kita transit di Australia itu ternyata ada beberapa penumpang itu ya sekitar 100 orang turun ya, tidak ikut menuju ke Roma karena mungkin kondisi pesawat ya tidak kuat sehingga harus diturunkan 100 orang penumpang. Nah, dari Australia kita berangkat menuju ke Roma. Nah, sampai di Roma ya, kita sudah tiba. Pertanyaannya, berapa umur atau usia dari apa? Pilot? 15. 16. Terus ini? Tadi 30. Nah, berapa? 15 ya. Kenapa 15? Apa alasannya? Karena pilotnya adalah kalian. Iya, karena pilotnya adalah kalian. Umurnya berapa sekarang? 15. Ya, berkisar 15, 16. Ya, baik ya, berarti kalian hari ini masih sini ya, pikiran kalian ya, masih konsentrasi. Baik, kalau begitu ya kita akan lanjutkan pelajaran kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ya materi aku pribadi unik dengan kelebihan dan keterbatasan ya. Ini pelajaran kita hari ini. Nah, untuk dalam ini Bapak mau tanya ke kalian ya. Sejauh mana pemahaman kalian tentang aku pribadi unik dengan kelebihan atau keunggulan dan keterbatasan atau kekurangan? Pertanyaan pertama, apa alasan Allah menciptakan manusia itu berbeda satu dengan yang lain? Siapa menjawab? Apa alasan Allah menciptakan manusia itu ya, berbeda satu dengan lain? Dengan kelebihan dan kekurangan. Ayo, silakan menjawab. Angkat tangannya. Ya. Silakan, siapa mau menjawab? Ya, apa alasan Allah atau mengapa Allah menciptakan manusia berbeda satu dengan yang lainnya? Ya, segala kelebihan dan kekurangannya. Dan dengan segala keunikannya. Silakan Gracia. Iya, kata Gracia supaya bisa saling melengkapi. Setuju? Salah satu alasannya adalah supaya kita bisa saling melengkapi. Baik, pertanyaan nomor 2 ya, mantik. Apa yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya? Apa yang membedakan manusia ya, dengan ciptaan lainnya? Ya, di belakang. Ya, silakan. Manusia memiliki akal dan budi. Ya? Manusia memiliki akal dan budi. Manusia memiliki akal dan budi. Iya, benar, setuju? Benar. Iya, salah satu adalah manusia memiliki akal budi. Oke, kalau ciptaan lainnya tidak memiliki akal budi kan? Tidak ya? Tidak. Ya, tidak seperti akal budi manusia ya, hanya pikiran. Oke, alasan lain apa lagi?
Yang membedakan kita manusia dengan ciptaan lainnya, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, hewan. Iya, kita ciptakan serupa atau segambar dengan Allah. Luar biasa ya, mantap. Oke, pertanyaan berikutnya ya, Mantik. Bagaimana sikap saya terhadap perbedaan ini? Bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan ini? Ya, selain manusia beda dengan ciptaan lainnya, tapi kita juga berbeda juga ya dengan manusia-manusia lainnya, toh? Ya, maka kita tentang unik, unik ya. Apa tadi unik? Iya, berbeda satu dengan yang lain, ya kan? Si A, si B pasti berbeda. Bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan kalian itu dengan teman-teman lainnya? Iya, menerima diri apa adanya, ya, menerima. Apakah cukup menerima? Tidak, apa lagi? Toleransi, ya boleh ya, toleransi. Mengasihi satu sama lain. Apa lagi? Saya kasih kode ya, berdua bersyukur ya. Saya ciptakan seperti ini, dan bersyukur tidak ada menerima, tapi juga bersyukur. Baik, oke, tentang dulu kita semua dulu. Ya, kita akan dalami materi ini. Saya akan menayangkan ya video ya tentang aku pribadi unik dengan segala keunggulan, kelebihan dan kekurangan. Ya, silakan diamati ya videonya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan ya untuk memandu mendalami video ini yang akan nanti kalian diskusikan dalam kelompok ya.我的路不是你的路，我的苦不是你的苦，每个人都有潜在的能力，把一切去征服。我的泪不是你的泪，我的痛不是你的痛，一样的天空，不同的光荣，有一样的感动。不需要自怨自艾的惶恐，只需要沉着，只要向前走，告诉自己天生我材必有用。Everyone is number one， 只要你凡事不问能不能用一口气交换你一生，要迎接未来不必等。Everyone is number one， 成功的秘诀在你肯不肯流最热的汗，用最真的心，第一名属于每个人。Baik, bagaimana videonya? Bagus? Bagus. Oke, bagus ya. Apakah sangat menginspirasi? Sangat. Oke, kalau memang videonya sangat menginspirasi, coba apa pesan dari video ini untuk kita? Jangan pernah menyerah. Oke, kelompok ini mengatakan jangan pernah menyerah ya. Putus asa dalam hal apapun. Baik. Kelompok sini, apa pesan dari video? Atau apa tadi judulnya? Everyone is number one. Apa artinya? Semua orang nomor satu. Ya, setiap orang itu semua orang nomor satu. Semua adalah yang terbaik. Oke. Nah, kelompok ini apa pesannya dari video tadi? Jangan menjadikan keterbatasan kita sebagai penghalang untuk meraih prestasi. Wih, mana tentang dulu? Ya, jangan ya kita menjadikan keterbatasan kita untuk Mulai prestasi. ya tidak dapat meraih prestasi ya.
Pasti setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan. Baik, kelompok ini. Tadi melihat videonya, mengamati, menonton. Baik, apa pesannya? Ya, apapun keterbatasan dan ya, perlu memiliki tetap yang bersyukuri. Ya, bersyukur. Oke, bagus. Tentang untuk kelompok ini. Baik, kalian semuanya berarti dalam betul memperhatikannya video ya. Apakah video bisa membantu? Membantu nanti untuk melihat tentang aku pribadi unik dengan kelebihan dan keterbatasan. Baik. Silakan hari ini ya diskusikan ya. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan materi ini ya. Kita akan mendalaminya. Silakan ambil HP-nya. Sudah bawa HP-nya? Baik, kalau ada pertanyaannya yang diskusi ini tidak dimengerti, ya silakan tanyakan kepada Bapak ya. Silakan diskusi kelompok ya. Silakan bertukar pikiran ya. Nah, dalam diskusi kelompok diharapkan bisa saling menerima ya. Tanggapan, jawaban teman, silakan diskusikan. Di sini siapa ini sekretarisnya untuk menuliskan hasil pekerjaan kelompok? Kamu ya? Kamu. Ya, satu orang kelompok ya ditunjuk sebagai sekretaris ya atau ya menuliskan jawaban kalian ya, mewakili dari kelompok ya. Nah, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikannya setiap pertanyaan yang sudah saya berikan. Baik, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah ya. Kelompok ini, kelompok sahabat? Sudah. Kelompok sini? Sudah. Kelompok di sana? Sudah. Yang di ujung? Sudah. Yang di tengah? Oke, sudah. Baik, sebelum kita presentasi, ya kita ice breaking dulu ya. Oke, semuanya kalau minta, ya, perhatiannya ke depan semua, ya. Perhatikan Bapak. Nah, dengarkan. Kalian akan melakukan apa yang kalian apa yang saya katakan ya. Dengan catatan Pak Freddy berkata. Ya. Setiap kali saya katakan Pak Freddy berkata, lakukan ya. Jelas ya. Pak Freddy berkata, silakan menulis. Berdiri.
kalian akan melakukan setiap kali Pak Freddy berkata. Kalau tidak ada, kena ya. Berapa orang tadi yang berdiri tadi? 3 orang dia. Kalau misalnya tidak ada kata Pak Freddy berkata, jangan lakukan. Ya. Oke. Ya, silakan. Konsentrasi lagi ya, sedang diskusi kelompok. Pak Freddy berkata, silakan pegang telinga. Pak Freddy berkata, pegang hidung. Pegang telinga. Jangan. Oke. Terakhir. Pak Freddy berkata, berdiri. Duduk. Silakan duduk. Pak Freddy berkata, silakan duduk. Oke, bagus. Ya, beri dulu apa untuk kita semua. Baik, ini sudah siap ya semuanya presentasi. Sudah. Silakan kita mulai dari kelompok mana? Ya, sudah. Pertama dari Silakan kelompok Santa Pak. Melani. Ya, Santa Melani, silakan maju. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Salam Fransiskus Pace Bene. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atau kelompok Santa Melani akan mempresentasikan jawaban kami dari pertanyaan apa yang dimaksud manusia itu unik. Sebelum itu, perkenalkan dulu, di kelompok kami terdiri dari saya, Mustafa Edi Munawi, Ofra Melani Mutagalung, Livenia, Margaret, dan juga Winnie. Oke, langsung saja pertanyaan jawabannya. Dalam ajaran Katolik, manusia dianggap unik karena diciptakan menurut citra Allah. Manusia memiliki martabat yang tinggi karena memiliki kemampuan rasional, kebebasan, dan tanggung jawab moral. Pandangan ini menekankan nilai-nilai keadilan, kasih, dan tanggung jawab terhadap sesama sebagai bagian dari panggilan hidup sebagai ciptaan Allah. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Bene. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok Santo Lukas yang akan mempresentasikan hasil dari pertanyaan yang telah kami kerjakan tadi. Silakan dari Oke, hal apa yang paling mencirikan seseorang disebut unik? Jawabannya adalah seseorang dianggap unik karena kombinasi dari berbagai hal seperti kepribadian, minat, bakat, pengalaman hidup, dan cara pandang yang berbeda yang mereka miliki. Keunikan seseorang dapat tercermin dalam cara mereka berpikir, bertindak, merespon dunia di sekitar mereka yang berbeda dari orang lain, dan ciri fisik yang berbeda-beda masing-masing orang, sehingga kita disebut sebagai pribadi yang unik. Oke, ya. Berikan aplaus untuk nomor 2. Baik, semua tadi mendengarkan ya jawaban mereka. Fransiskus Pace Bene. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Bene. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 alias kelompok Santo Fransiskus. Di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa penting seseorang mengenali dan menyadari apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasannya? jawaban kami adalah dengan mengetahui kelebihan atau kekuatan diri, kita dapat mengembangkan potensi yang kita miliki. Dan dengan mengetahui keterbatasan, kita dapat mengetahui apa yang tidak bisa kita lakukan, alias menyadari diri kita sebagai manusia dengan kekurangan. Tetapi jangan membiarkan keterbatasan sebagai penghalang untuk mengembangkan diri kita lebih jauh lagi. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Bene. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Bene. Hari ini saya dan kelompok saya akan menjawab pertanyaan. Sikap dan tindakan apa saja yang akan saya lakukan dalam rangka mengembangkan diri? Jawabannya, sikap yang dilakukan dalam perkembangan diri yaitu sikap di mana kita atau seorang saling menghargai keunikan yang telah diberikan keunikan masing-masing karena perilaku seorang dibentuk dari sikap dan kepercayaan diri. Tindakan berusaha mengenal diri sendiri, berusaha mengenal kekuatan dan diri sendiri dan keluarga dan teman, berusaha mengembangkan interaksi dan komunikasi. Terima kasih.
Ya, bisa? Setuju dengan jawaban mereka? Setuju. Bisa didengarkan tadi ya? Oke, berikanlah aplaus buat kelompok 4 ya. Oke, sekarang kembali ya. Selamat pagi semuanya, salam Fransiskus Patia Bene. Kami dari kelompok Santo Marcelus akan mempresentasikan hasil diskusi presentasi kami. Soal dan jawaban akan dibacakan oleh Dewi. Jadi soalnya nilai-nilai positif apa saja yang dapat kalian berikan pada bangsa ini, minimal 3. Yang pertama, kita harus bersikap keterbukaan hati. Yang dengan kita bersikap keterbukaan hati itu akan mendorong kita untuk membantu sesama yang membutuhkan. Yang kedua, bangsa kita ini dikenal luas. Oleh karena itu tentunya banyak perbedaan baik di suku, budaya, agama, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, bangsa kita ini dikenal luas. Oleh karena itu tentunya banyak ancaman-ancaman yang datang baik dari dalam luar negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena itu kita juga harus ikut kerjasama dalam upaya pembelaan bangsa kita. Ini sudah semua kelompok maju ya, baik kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan kelompok 5 ya. Tadi saya sudah dengarkan semua ya, pekerja kelompoknya ya, semuanya jawabannya sudah bagus ya, sudah menjawab pertanyaan. Nah, hari ini saya mau sedikit menyampaikan ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan untuk kita semua ya. Yang pertama adalah unik, artinya adalah ya, unik artinya istimewa boleh ya, atau unik itu dari kata unus ya, satu, tak satu pun orang sama dengan yang lainnya, hanya saya pribadi yang seperti ini tidak dimiliki oleh pribadi lain. Nah, apa saja letak keunikan manusia itu? Apa saja, di mana letak keunikan manusia? Hah? Iya, salah satu adalah fisik ya, dan segi jasmani. Coba, kalian berbeda nggak dengan satu dan lain? Berbeda ya. Apakah ada yang sama? Tidak ada. Sekalipun anak kembar, sekalipun dia anak kembar, pasti mereka memiliki perbedaan ya. Baik dari segi fisik ya, nah, matanya kah? Yang satu mungkin pakai kacamata, yang satu mungkin tidak pakai kacamata kan? Nah, yang satu mungkin rambutnya panjang, yang satu rambutnya pendek. Itu dari segi fisik. Apalagi dari segi fisik? Iya, sifat atau karakter. Nah, misalnya dua anak kembar, yang satu pendiam, yang satu lagi mungkin apa? Agak sedikit apa? Periang ya, banyak berbicara, pokoknya happy. Yang satu tadi kembarannya lebih banyak pendiam ya, nah, suka menyendiri. Itu bisa dari segi karakternya. Lalu selain dari karakter apa lagi? Keunikan kita. Keterampilan ya, skill. Beda nggak? Pasti kan? Masing-masing kita punya skill yang berbeda-beda ya, punya kelebihan dan kekurangan. Kalau misalnya semua kita ciptakan semua yang pintar bernyanyi, siapa yang main gitar? Ya, siapa yang main drum? Siapa yang apa lagi? Bagian misalnya apa lagi? Operatornya ya. Siapa yang misalnya bagian kamera? Siapa lagi yang menonton? Nah, ya. Jadi semuanya ada apa? Tuhan punya maksud ya, untuk semuanya saling melengkapi. Ya. Selain misalnya dari segi fisik ya, karakter ya, sifat, lalu keterampilan ya, skill, apa lagi? Satu lagi ada yang membentuk keunikan kita, yaitu pengalaman hidup. Kalian sini pasti masing-masing punya pengalaman hidup berbeda nggak? Pasti berbeda. Ada yang sama? Tidak ada. Coba tes. Kamu sekolah di mana dulu SMP? Di SMP Asisi Senata. Ini di mana dulu sekolahnya? Ini di Asisi Samarinda. Sama-sama di Asisi ya, tapi beda tempat. Satu di Senata, satu di Samarinda. Saya tanya, walaupun sama-sama di sekolah Asisi, berbeda nggak? Dari segi misalnya pengalaman? Beda kan? Pengalaman belajar ya, pengalaman waktu di lingkungan sekolahnya berbeda.
Nah, ada satu hal lagi ya yang menjadi keunikan kita, yaitu nanti bagaimana kita lihat dalam kitab suci ya. Dalam kitab suci Kejadian bab 1 ayat 6 ya, perhatikan. Di situ dikatakan ya, waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Dari kutip ini sebenarnya menunjukkan ya keunikan kita, ya, bagaimana Allah betul-betul merencanakan ya, seolah Allah bekerja untuk menciptakan manusia. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 20. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian keluar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaanmu Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak. Demikianlah Injil Tuhan. Depannya apa? Terpujilah Kristus. Baik ya. Baik, tadi semuanya sudah mendengarkannya. Bacaan diambil dari mana tadi? Injil Matius. Ya, apa judul berikutnya? Perumpamaan tentang talenta. Baik. Tadi kita sudah mendengarkan ada 3 hamba ya. Hamba yang pertama diberikan talenta
berapa? Ya 5. Angka yang kedua 2. Angka yang ketiga 1. Baik. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang mau dikatakan dari bacaan ini kepada kita? Apa poin penting dari bacaan ini berkaitan dengan kemampuan ya, sebagai karunia ya dari Allah. Nah, berkaitan dengan bacaan ini, pertama yang perlu kalian ketahui adalah bahwa setiap manusia itu diberikan talenta, entah 5 atau 2 atau 1. Pokoknya setiap manusia diberikan talenta, karunia Allah yang kemampuan. Sekarang tinggal kamu, apakah kamu mengembangkan atau tidak ya. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tidak buat apa-apa. Itu pertama. Lalu Allah memberikan talenta itu, ya kemampuan, keunggulan kepada diri itu juga sesuai dengan kemampuan kita ya. Allah memberikan talenta tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Si ini misalnya 1, si ini 2, yang ini 5. Kalau kamu bisa mengembangkan dua itu sudah sangat luar biasa. Kalau kamu bisa mengembangkan 5 itu sudah sangat luar biasa. Kalau kamu bisa mengembangkan yang 1 itu juga sudah luar biasa. Yang salah adalah satu saja itu tidak bisa kamu kembangkan. Di mana mau diberikan 5 atau diberikan 3. Nah, itulah dalam kehidupan kita ya. Kita mau tidak mau harus mengembangkan ya kemampuan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Pelajaran hari ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari? Oh iya, pasti sangat bermanfaat. Apa manfaatnya coba? Contohnya apa? Kita mengembangkan talenta kita. Iya, dari dalam firman Tuhan kan? Nah, harus mengembangkan seperti hamba yang pertama dan kedua. Jangan seperti hamba yang ketiga tidak mengembangkannya, maka marahlah tuannya ya. Oke, apa lagi manfaatnya dari kehidupan sehari-hari? Mulai sekarang kalian harus mengembangkannya, menggali ya talenta kalian. Ikuti kegiatan eskul pengembangan di diri sesuai dengan kemauan, bukan sekedar ikut-ikutan. Baik, terakhir, apa saja kesulitan yang Anda hadapi dalam pembelajaran ini? Apa kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada ya? Oke, tidak ada kesulitan ya. Setuju jadi semua? Baik, di penghujung ya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya, sebelum kita pulang ya atau pergantian jam pelajaran ya, kalau minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa kita ya, doa menutup doa pulang, doa pembelajaran. Siapa yang bersedia silakan. Ya, siapa namanya? Gracia, silakan Gracia. Ya, mari kita ambil sikap doa yang baik. Marilah kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih Bapa berkat-Mu dari awal pembelajaran kami hingga pada akhirnya. Sekarang ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau memberkati kami dalam aktivitas selanjutnya. Semoga juga yang telah diajarkan oleh Bapak Guru pada pagi hari ini dapat berguna untuk kami. Dan menjadi doa anak mulia Bapa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Santo Fransiskus dari Asisi, Doakanlah kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih ya Maria. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam Fransiskus Pace Bene. Ya, silakan dulu ya.